Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Bang Bale Channel. Apa kabar nih teman-teman? Baik dan sehat ya. Oke, di sini saya akan seperti biasa membahas seputar perpinjolan atau bisa disebut juga pinjaman online. Dan topiknya di sini Kak, kita akan membahas menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah. Oh, oke, nanti sebelum kita bahas topiknya lebih dalam lagi, yang belum bergabung bersama saya bisa ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal apa yang saya sampaikan. Dan yang sudah bergabung bersama saya ucapkan selamat datang dan disimak baik-baik dan dicatat. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, saya akan menjelaskan semuanya ini ya kan. Pernahkah teman-teman menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal, yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang teman-teman sendiri tidak paham kenapa? Bila pernah, patut dapat diduga bahwa nomor kontak seluler teman-teman terdapat pada database kontak seluler orang dimaksud. Dan data itu telah diakses serta digunakan tanpa seizin pemiliknya oleh seseorang atau sekelompok orang yang merupakan debt collector dari penyedia jasa pinjaman permodalan secara digital atau online yang memberikan layanan P2P, lending atau pinjaman online atau pinjol. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satunya yang memudahkan adalah platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau bisa disebut juga pinjaman online atau pinjol. 2 tahun terakhir banyak orang membicarakan fintech. Terlebih tahun ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan paling tidak 75% dari populasi orang dewasa di Indonesia bisa mengakses layanan beramai-ramai memanfaatkan jasa fintech atau mencapai tujuan finansialnya. Teman-teman pasti paham kan apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Bila belum paham, izin saya kupas sedikit tentang OJK ya. Tentu kan ini mengutip dari laman resmi OJK pada tahun OJK tautan ojk.go.id. Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan OJK merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk di dalam sektor jasa keuangan dapat 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Kembali lagi ke fintech, dikutip dari Fintech Weekly, finansial teknologi yang kini lebih dikenal dengan istilah fintech adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya jelas, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi. Namun tak sedikit masyarakat yang menganggap fintech adalah saingan perbankan karena keseluruhan sektornya hampir mirip dengan bank. Padahal bila ditelisik lebih jauh, platform fintech justru mampu menjadi strategi
penting untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan. Fintech dan platform digital menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi. Berbagai fintech menawarkan produk pinjaman P2P lending atau pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatan itulah fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online tuntaskan berbagai problem keuangan. Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaat oleh masyarakat berbagai kalangan. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Keberadaan pinjaman online ini menjadi polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Banyak berita yang tersebar di media yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online. Bahkan pada Selasa 26 Mei muncul trending topik lindungi nasabah fintech yang berisi tentang pengalaman buruk meminjam uang lewat online. Kasus pinjaman online ilegal masih marak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan kabar seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terjerat utang pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah. Pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah mudah dikejar-kejar tentang utangnya. Debt collector menebar ancaman mulai dari masuk pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaannya. Tak hanya itu, beberapa warganet lain memang menyoroti fintech pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Bahkan banyak yang menyerahkan lebih baik tidak melakukan pinjaman online. Pasalnya pengajuan pinjaman belum tentu diterima, tetapi data-data nasabah sudah didapatkan. Selain itu, pinjaman online juga dinilai sangat merugikan konsumen. Misalnya, pengajuan pinjaman cuma 1 juta rupiah sampai 2 juta rupiah. Tetapi sang penyedia pinjaman online bisa mendapatkan seluruh data nasabah yang nilainya bisa lebih dari itu. Lalu ada yang menyebutkan banyak korban bunuh diri dan stres karena terlibat dalam pinjaman P2P lending. Salah satu korban bunuh diri adalah kasus driver ojek online yang meninggal karena stres ditagih oleh debt collector pinjaman online di fintech. Akibat pemberian itu,
Ada yang menyarankan agar fintech pinjaman online yang menyebabkan konsumen bunuh diri harus ditutup segera. Pasalnya, tekanan penagihan oleh debt collectornya memicu stres konsumen. Sementara itu, fakta-fakta lain tentang pinjaman online adalah banyak orang yang dihubungi fintech sebagai kontak darurat nasabah. Padahal orang itu tidak mengetahui kalau dirinya dijadikan kontak darurat. Belakangan belakangan kontak darurat ini akan menjadi repot karena akan dihubungi secara terus-menerus oleh petugas penagih utang dari fintech, dan hal ini tentunya dirasakan sangat mengganggu ya. Untuk meminimalisir ya. Susah amat sih jumlah korban pinjol ilegal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kembali melaporkan data terbaru fintech P2P lending atau pinjaman online yang terbaru atau berizin. Sampai dengan 10 Juni 2021, total terdapat 125 pinjol yang terdapat di OJK atau berkurang 6 fintech dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir Mei 2021. OJK menyatakan ke-6 pemain fintech tersebut harus mengembalikan tanda terdaftar yang diakibatkan beberapa sebab seperti tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai POJK dan tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Pembatalan diberikan karena fintech dimaksud belum menyampaikan pemenuhan persyaratan perizinan sehingga penyelenggara tidak memenuhi ketentuan, tulis OJK dilansir dari laman resmi OJK Senin 21.06.2021. Dengan pengumuman tersebut, OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri kita tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun juga berdampak serius pada aktivitas ekonomi nasional. Mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. P2P lending atau pinjaman online tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dijauhi karena tujuan fintech sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi dengan penggunaan teknologi. Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakat yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Supaya pinjaman online tidak lantas menjadi petaka bagi teman-teman, lantas apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online? Berikut beberapa saran yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Tentukan dulu tujuan keuangan. Yang kedua, rasio utang tidak melebihi dari 30%. Yang ketiga, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi OJK. Yang keempat, bagaimana mengenali penipuan melalui pinjaman online. Dan yang kelima, tips agar terhindar dari pinjaman online ilegal via SMS.
Oke, di situ dari beberapa sumber menyarankan untuk yang kelima itu ya. Dan di sini saya akan jelaskan dari apa sih, dari yang pertama sampai yang kelima yang tadi. Oke, yang pertama, tentukan dulu tujuan keuangan. Pastikan teman-teman mengetahui tujuan meminjam melalui pinjaman online, baik itu untuk konsumtif atau produktif, baik untuk modal usaha atau sekedar menggunakan fasilitas cicilan guna membeli barang yang kita inginkan, atau untuk biaya berobat dan edukasi. Kenapa menentukan tujuan keuangan itu penting? Karena banyak orang yang salah kaprah menggunakan pinjaman online untuk menutupi biaya utang sebelumnya. Jika hal ini terjadi, pengguna pinjaman online akan terpuruk ke dalam kondisi utang yang lebih dalam. Artinya, membiarkan bunga berbunga menumpuk dan menyulitkan kondisi keuangan teman-teman sendiri. Tuh. Jadi jangan minjam untuk pinjam lagi, gali lubang tutup lubang. Kapan selesainya? Oke, kita lanjut yang kedua. Rasio untuk tidak melebihi dari 30%. Maksudnya adalah pendapatan bulanan teman-teman baik dari bisnis atau dari gaji tidak melebihi rasio utang yang seharusnya. Misal seorang karyawan swasta dengan gaji 3 juta, maka pastikan bahwa utang yang dimiliki untuk cicilan yang dimiliki tidak lebih dari 900.000 atau 30% dari gaji bulanan. Kenapa demikian? Tentu selain tidak sehat menurut perencanaan keuangan, pastinya teman-teman tidak mau kan pendapatan bulanannya kita lewat begitu saja hanya untuk membayar utang. Karena kesalahan teman-teman sendiri dalam mengelola pos-pos keuangan ya kan. Jangan sampai tuh udah capek-capek kerja nungguin sebulan, pas gajian cuman buat bayar utang aja ya kan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pastikan pinjaman online tersebut terdaftar diawasi OJK. Berikut, pastikan perusahaan pinjaman online yang akan diajukan pinjaman tersebut terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Karena apabila terjadi hal yang tidak menyenangkan di kemudian hari, maka teman-teman bisa melakukan pelaporan dan hak dan kewajiban sebagai nasabah atau sebagai peminjam dapat dilindungi. Nah, oke, kita lanjut yang keempat. Bagaimana mengenali penipuan melalui pinjaman online? Nih, yang bahaya ya. Banyak tuh yang tertipu dari ini nih, yang lewat SMS atau WhatsApp. Nih, saya jelaskan ciri-ciri modus penipuannya. Berikut ciri-ciri modus penipuan pinjaman online via SMS. SMS berasal dari nomor umum yang tidak dikenal. SMS penipuan dapat berasal dari nomor umum yang terdiri atas digit yang banyak. Umumnya SMS asli yang berasal dari masing-masing operator terdiri sekitar 36 digit angka. Yang kedua, tidak ada persyaratan. Menawarkan pinjaman cepat langsung cair tanpa memberikan persyaratan khusus. Apabila ingin mengajukan pinjaman, pastikan pinjaman online yang dipilih memberikan persyaratan yang jelas dan harus melalui website resmi atau aplikasi. Nah, yang ketiga, kelengkapan informasi perusahaan tidak valid. Pinjaman online ilegal biasanya menipu informasi perusahaan. Oleh karena itu, pastikan selalu kelengkapan dan kebenaran informasi dari identitas perusahaan. Banyak ya hal-hal penting yang harus kalian catat dan simak. Oke, kita lanjut yang kelima. Tips agar terhindar dari pinjaman online ilegal via SMS. Teman-teman agar selalu berhati-hati dan tidak tergiur tawaran pinjaman online yang tidak jelas asal-usulnya. Jika memang membutuhkan, teman-teman bisa memanfaatkan pinjaman dari fintech P2P lending yang legal, di mana pengurusannya tersertifikasi, lokasi kantornya jelas dan terdaftar oleh OJK.
Untuk mengetahui daftar penyelenggara fintech P2P lending yang terdaftar dan berizin di OJK, cek daftarnya di bit.ly/daftar P2P lending atau bisa menghubungi kontak OJK di nomor 157. WhatsApp-nya di nomor 081157157157 atau bisa juga melalui email konsumen_ojk.go.id dan waspada investasi. Untuk mengecek pinjaman online tersebut telah menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Masyarakat bisa mengeklik tautan di www.afpi.or.id/members. Jadi menurut pendapat pribadi saya nih, sepanjang teman-teman tetap bijak dan berpikir rasional sesuai dengan kebutuhan, jangan alergi dan takut dengan fintech atau pinjaman online-nya ya. Dan jangan abai juga untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan supaya teman-teman terhindar dari stres akibat sapaan hangat dari debt collector. Dan tentunya dengan modal yang terus berputar, ekonomi juga akan terus bergulir. Oke, mungkin cukup dari saya yang tadi saya jelaskan. Nanti yang kurang-kurang atau saya salah penyampaiannya bisa ditulis di kolom komentarnya saja ya, atau dikirim via email nanti yang ada saya cantumkan di deskripsi. Dan saya tidak akan bosan-bosan nih untuk mengingatkan teman-teman yang belum bergabung bersama saya, bisa diklik langsung saja tombol subscribe-nya dan diaktifkan tanda loncengnya supaya tidak tertinggal apa yang saya sampaikan ya. Yang sudah bergabung, jangan sampai kelewat apa yang saya kabarkan. Untuk hari ini mungkin cukup bagi saya dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.